Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Berkuasa, berkuasa, berdaulat Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat Engkau Raja. Berkuasa, berdaulat Engkau Raja. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Hallelujah, puji. Glory, glory, haleluya. Puji Tuhan. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, Tuhan melihat semua hati yang memuji Tuhan. Ya, mungkin nggak dengan kata-kata, tapi ketika hati kita sungguh-sungguh terpaut dengan Tuhan, memuji Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kita, ya itu yang menyenangkan hati Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan dulu pembicara kita pada pagi hari ini. Ya, pembicara sudah hadir bersama dengan kita, yaitu Pak Pendeta Peter Tumbelaka, ya, Pak Pendeta Insinyur Peter F.Y. Tumbelaka MA. Wah, Pak Tumbelaka ini oma saya Tumbelaka juga, sekalian memperkenalkan diri ya.
Oma saya, oma saya Tumbelaka. Ya, dan Pak Pendeta ya Peter adalah gembala sidang di GPDI Sudirman, Jakarta Selatan, dan GPDI Bojong Indah, Jakarta Barat. Ya, dan sebagai sekretaris juga pengurus pusat PGPI dari tahun 2013 sampai 2018. Dan ditambah juga Pak Pendeta Peter ini dalam Biro Organisasi Majelis Daerah GPDI DKI dari tahun 2017 sampai tahun 2022. Ya. Dan sebagai ketua PGPI wilayah Jakarta Selatan 2011 sampai 2013. Ya. Dan istri dari Pak Pendeta Peter, mungkin Bapak kaget ya, kok tahu kami ya. Ya, karena kami harus tahu dan berkenal dengan Bapak, maka kami harus tahu dengan profil Bapak, dan luar biasa, profilnya luar biasa. Ya, dan Pak Pendeta Peter, istrinya seorang pendeta juga, Ibu Pendeta Meris Tumbelaka STH. Oh, istrinya ya Pak yang. Oh iya, maaf Bapak Tumbelaka, istri Tumbelaka juga. Baik. Dan anak Rivaldo MFV Tumbelaka SAR. Ya, Pak Pendeta ini kalau boleh saya beritahu sedikit ya. Maaf ya Pak, saya mau buka kartu bahwa Pak Pendeta ini jago main piano rupanya dari kecil. Iya. Jago main piano itu talenta, salah satu talenta dari sekian banyak talenta yang telah Tuhan berikan, dan ya luar biasa Pak. Nggak semua bisa main piano, untuk saya percaya untuk semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau Tuhan berikan kita talenta apapun itu, menyanyi, piano itu untuk kemuliaan Tuhan, untuk memuji Tuhan. Ya, dan di sini ada Pak Pendeta dari GPDI juga, ya kan, Pak Pendeta Arnold Nuban. Mungkin saling kenal ya Pak. Mungkin boleh saling sapa, menyapa Pak. Ini mungkin sahabat lama, masih sahabat sampai sekarang ya kan Pak? Pak Pendeta. Selamat pagi, hambanya Pak Arnold. Selamat pagi Pak Peter. Salam Pantekosta, haleluya. Saya kenal baik dengan Pendeta Markus Tumelaka yang di Tondano itu ya. Sama-sama kami di KP4 ya. Ya, dipasok Pak ya. Ya, dipasok betul. Oh, ya. Masuk di Saya sini di Pak ya, Palopo, Minahasa. Sulawesi Selatan. Ya, saya sampaikan salam. Tondano, Tuhan berkati. di pinggir danau Tondano. Oh iya. Soalnya di sini banyak orang Manado di sini Pak. Mungkin kebanyakan banyak orang Manado. Makanya Pak orang Hari semua Rap ya. bersaudara. Orang semua Amin. bersaudara. Orang semua bersaudara. Betul. bersaudara. Amin. Orang semua Amin. bersaudara. Amin. Yes. Puji Tuhan. Ya, nanti mungkin di hari-hari depan mungkin ya kan kita masih akan bertemu lagi dengan Pak Pendeta Peter dan Pak Pendeta Arnold ya, untuk bagi-bagi berkat firman Tuhan di GBI Anastasis doa pagi ya. Dan sebelum kita mendengar, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Dan tema yang akan dibawakan pada pagi hari ini adalah dari Mazmur 57 ayat 9. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi, aku mau membangunkan fajar. Iya. Ya, itu kan Pak, dari situ Pak, dari dasar pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan siapkan hati dan pikiran kita, dan untuk 40 menit ke depan saya serahkan kepada Pak Peter Tumbelaka. Tapi selesai firman Tuhan Pak, izin ya, nanti mungkin ada pertanyaan nanti yang mau bertanya, yang bertanya aja ya, bukan yang merespon. Yang bertanya kami akan berikan kesempatan, dan bisa Bapak untuk untuk meresponnya. Begitu Pak Peter ya, bisa ya Pak. Haleluya. Baik, silakan Pak Pendeta, 40 menit ke depan silakan melayani, memberitakan Injil. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Shalom, haleluya. Selamat pagi yang terkasih Bapak Ibu, saudara hamba-hamba Tuhan semua yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu
Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa kemurahan Tuhan, saya dipercayakan menjadi pelayanan gembala di GPDI Sudirman, Jakarta Selatan, juga di GPDI Bojong Indah, Jakarta Barat. Saya memiliki satu orang istri dan satu orang anak yang sudah selesai pendidikan di bidang sarjana arsitektur. Puji Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, saya akan menyampaikan firman Allah. Saya menyampaikan dengan tema pagi hari ini tentang menjadi teladan. Nah, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita buka firman Allah yang terambil di dalam kitab 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Saya bacakan untuk kita semua, berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Puji Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saya melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teladan itu memiliki arti adalah sesuatu yang patut ditiru. Ya, sesuatu yang baik untuk dicontoh. Nah, Alkitab pagi hari ini sebelum kita memulai segala sesuatu mengingatkan kita sebagai orang-orang percaya bahwa jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya. Untuk menjadi teladan, Alkitab berkata, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Artinya untuk menjadi teladan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tidak harus ditentukan oleh mungkin karena usia kita, mungkin karena umur kita. Bukan, tetapi lebih kepada sesuatu yang Alkitab jauh lebih dalam inginkan kepada kita setiap orang yang percaya. Dan Alkitab hari ini mengajar kita ada 5 hal minimal di sini di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 untuk kita menjadi teladan di dalam perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, dan kesucian kita. Nah, hari ini saya tidak akan mengupas kelima hal tersebut, tetapi saya akan mulai dari yang pertama, yaitu tentang perkataan kita. Karena di dalam kehidupan kita sebagai manusia, dimanapun kita ada, selalu kita akan berkata-kata. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, di dalam apapun, kita akan berkata dengan mulut dan lidah kita. Dan itu sebabnya kita diingatkan pagi hari ini untuk kita dapat menjadi teladan di dalam perkataan kita. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita lihat yang pertama tentang perkataan kita. Mengapa perkataan kita harus menjadi teladan? Di sini saya melihat bahwa firman Allah berkata dalam satu contoh tentang perkataan Yesus kepada orang Farisi di dalam Matius 12 ayat 34-35 berkata begini. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena orang yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik,
Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharannya yang jahat. Satu kebenaran firman Allah, Bapak Ibu Saudara, di mana kita melihat bahwa Yesus menegur orang Farisi dengan keras. Karena mereka menuduh Yesus bahwa Yesus mengusir setan menggunakan kuasa dari Beelzebul atau penghulu setan. Nah, Yesus mengingatkan setiap perkataan yang jahat berasal dari hati mereka yang jahat. Yesus akan menunjukkan bahwa kata-kata orang Farisi ini mencerminkan tentang mereka. Itu sebabnya mengapa perkataan kita harus menjadi teladan. Yang pertama saya mau katakan bahwa karena perkataan kita ini mencerminkan hati kita. Sekali lagi, yang pertama perkataan kita mencerminkan hati kita. Jadi ini menjadi satu nasihat buat kita semua tanpa terkecuali termasuk saya sebagai hamba Tuhan, bahwa hendaklah kita menjadi teladan di dalam perkataan kita. Ya, karena Matius 15 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, dan pencurian. Bapak Ibu, seringkali kita menganggap hal ini sesuatu yang sepele. Ada banyak orang yang berkata, bukankah yang penting adalah sesuatu yang tidak kelihatan? Tetapi Alkitab berkata bahwa perkataan kita ini mencerminkan hati kita. Sehingga apapun yang kita katakan itu akan menentukan seberapa besar kita memiliki sesuatu yang hidup di dalam hidup kita. Seperti firman yang menuntun kita dari hari ke hari. Kita tahu bahwa kita manusia tidak ada yang sempurna. Ya, even kami hamba-hamba Tuhan sekalipun. Tetapi kita harus hidup untuk terus berjuang dan berjuang seperti kata firman Allah untuk menjadi serupa seperti dengan Yesus. Ya. Kalau kita lihat dalam Alkitab ada begitu banyak contoh orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya. Salah satu yang paling terkenal adalah Raja Daud. Raja Daud adalah orang yang pernah memiliki satu hati yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dimulai dengan melihat, dengan menyalahgunakan pandangannya, sehingga dia memiliki satu keinginan hasrat untuk memiliki istri dari wanita lain, istri dari suami yang lain, dan dia melakukan segala rencananya dimulai dari hatinya. Dan dia melakukan semua dengan apa yang dia miliki. Tetapi saya tidak akan membahas itu. Yang saya mau katakan bahwa ketika Daud melakukan satu kesalahan, dia mengakui di hadapan Tuhan. Dia menerima ketika dia dinasihati oleh hamba Tuhan, oleh nabi Tuhan, dan dia mengakui dan dia berkata, singkat cerita, bahwa apapun boleh engkau ambil daripadaku. Jabatan raja apapun, tetapi jangan engkau ambil rohmu daripadaku. Satu pujian yang sangat dikenal, beriku hati baru, satu ungkapan yang terambil dari kitab Mazmur. Itu adalah ungkapan seorang raja. Bahkan Alkitab pun mencatat bahwa Tuhan berkenan kepada Daud. Ya. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa sesuatu yang keluar dari perkataan kita itu dapat mencerminkan dari hati kita, ya. Kalau kita lihat lagi di dalam Yakobus 1
ayat 26, Bapak Ibu Saudara, Alkitab berkata seperti ini. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang dirinya beribadah, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, ini adalah satu nasihat yang harus selalu kita ingat di dalam hidup kita. Bahwa siapapun kita, Alkitab berkata bahwa kita yang sudah hidup karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan, maka kita harus hidup terus dalam sesuatu yang Allah minta, hidup dalam perbuatan baik kita. Ya, yang menyelamatkan kita memang bukan perbuatan baik kita. Kita selamat, kita hidup karena anugerah, karena kasih karunia Tuhan, karena grace, lewat kematian Yesus di kayu salib yang sudah bangkit dan naik ke sorga, ya, yang baru-baru beberapa waktu lalu kita peringati peringatan hari kenaikan Tuhan. Dan Roh Kudus sekarang yang ada bersama-sama dengan kita, menolong, memampukan kita. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Salah satunya adalah untuk menjadi teladan di dalam perkataan. Baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, ya, karir, di kantor, dimanapun, apapun profesi kita. Ya, termasuk pelayanan pun, perkataan kita itu hendaklah menjadi teladan. Nah, itu catatan saya yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, kenapa perkataan kita harus menjadi teladan? Karena dengan perkataan kita, kita dapat membangun, ya, dan menjadi berkat. Nah, saya baca Mazmur 34 ayat 14, ya, nasihat yang diberikan kepada kita pada hari ini berkata, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ada satu kata yang berkata jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Kita memiliki satu kehendak bebas di dalam hidup kita dan kita mempunyai satu hak untuk dapat berkata dengan perkataan kita yang baik maupun yang tidak baik. Dan sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Itu sebabnya Alkitab berkata kalau kita hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, salah satu buah roh adalah penguasaan diri. Termasuk menguasai perkataan kita. Nah, itulah sebabnya Alkitab berkata, alasan yang kedua mengapa perkataan kita harus menjadi teladan, saya catat, karena dengan perkataan kita, kita dapat membangun dan menjadi berkat. Bahkan sebaliknya. Efesus 4 ayat 29 berkata begini, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perhatikan, perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Berkatalah dengan bijaksana, sopan, membangun dan menghibur orang lain. Ini satu contoh sederhana Bapak Ibu Saudara. Yang seringkali tanpa sadar kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dalam contoh terkecil dalam rumah tangga misalnya, ya. Ketika kita melihat contoh waktu saya berkata kepada anak saya ketika dia masih kuliah, ya. Kebetulan dia kuliah di Universitas Tarumanegara, Jakarta, bidang teknik arsitektur. Dan kebetulan juga saya adalah mantan arsitek. Insinyur saya adalah arsitek. Dulu saya sebagai konsultan perencanaan di pemerintah. Dan saya berkata kepada dia, memberi semangat ketika dia mengikuti satu tantangan yang berat dalam pendidikan. Contoh saya katakan bahwa kamu bisa, kamu sanggup. Karena papi tidak pernah memaksa kamu untuk
mengikuti papi menjadi seorang insinyur atau arsitek. Kuliah yang kamu ambil adalah apa yang kamu pilih, apa yang kamu inginkan, dan kamu pasti bisa, percaya. Dan kita sebagai orang tua membimbing, mengajar, dan sekaligus juga memberikan semangat. Walaupun saya tahu sebagai seorang mantan sarjana arsitek yang sudah lulus menjadi seorang insinyur, saya tahu itu materinya cukup berat, ya. Dan saya katakan, kamu pasti bisa, ya. Ketika dia magang di satu perusahaan pun juga saya katakan bisa. Banyak contoh sederhana, ya. Misalnya juga di dalam rumah tangga, kalau seorang suami ketika mengalami banyak hal karena merasa tidak mampu dalam banyak hal, tugas daripada seorang istri adalah menjadi penolong, kata firman Allah. Berikan perkataan yang baik, bukan justru menjatuhkan. Kamu memang cuma seperti itu kemampuanmu. Kamu memang tidak bisa apa-apa. Kamu memang bukan dari keluarga yang bisa berbuat sesuatu. Nah, banyak hal contoh di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Ya, kebetulan saya dipercayakan Tuhan sebagai gembala sidang. Saya banyak menangani persoalan-persoalan jemaat yang kira-kira seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa perkataan kita itu bisa membangun atau menjadi berkat. Ya, bahkan dalam gereja sekalipun, contoh sederhana, kalau kita melihat salah satu, misalnya ada jemaat yang terlibat di dalam satu paduan suara, pelayanan, worship atau singers atau apapun, misalnya ada salah satu anggota yang berkata, aduh Kak, Abang, Om, Tante, saya merasa tidak bisa meneruskan pelayanan ini. Kenapa? Saya merasa suara saya tidak baik. Saya merasa tidak bisa begini, tidak bisa seperti ini. Mungkin Bapak Ibu pernah ada di lingkungan itu atau saudara ada di lingkungan itu dan perkataanmu bisa membangun atau justru bisa menjatuhkan. Nah, kalau kita mau seperti kata firman Allah, menjadi berkat bukan dalam arti yang lain, tetapi yang Alkitab minta pertama hari ini adalah menjadi teladan di dalam perkataan kita. Karena lidah itu sangat luar biasa. Saya bacakan Yakobus 3:9-10 berkata seperti ini. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini tidak boleh demikian terjadi. Saya percaya hari ini kita diberkati dengan nasihat firman Tuhan. Agar perkataan kita yang pertama ya adalah harus menjadi teladan. Karena perkataan kita mencerminkan hati kita. Kemudian perkataan kita dapat kita gunakan membangun menjadi berkat atau sebaliknya. Nah, yang ketiga saya catat di sini adalah karena perkataan kita yang kita ucapkan itu yang akan terjadi, Bapak Ibu. Ya. Alkitab berkata bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi perkataan itu sangat menentukan. Kelihatannya hal yang paling sepele dalam hidup kita. Ya. Tetapi dengan perkataan kita bisa membunuh karakter pribadi orang lain. Dengan perkataan kita juga kita bisa menguatkan orang lain, bahkan membangun orang lain untuk tetap menjadi kuat. Ya. Untuk tetap menjadi kuat. Nah, seringkali kita mendengar ada seseorang berkata, aku merasa tidak berguna lagi, aku tidak dapat berbuat apa-apa, aku tidak mungkin berhasil, mungkin karena
saya dilahirkan dalam keluarga seperti ini, atau karena saya tidak mungkin lagi sembuh karena penyakit saya, atau saya tidak mungkin lagi dapat mencapai banyak hal, karir karena pendidikan saya terbatas. Seringkali perkataan kita ini eh, tidak sesuai dengan apa yang firman Allah ajarkan kepada kita. Dan saya mau katakan, kalau ini terjadi di dalam kehidupan kita, sebagai orang-orang percaya dan kita ada di sana, mari kita menjadi berkat buat mereka. Mari kita memberikan mereka kekuatan, bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tetapi karena saya percaya Roh Tuhan ada bersama kita dan Dia akan memampukan kita. Roh Tuhan akan bekerja, ya. Kita saling memberikan kekuatan, menolong, ya. Karena kata-kata itu, perkataan itu sangat menentukan. Jadi banyak hal yang saya lihat dan saksikan, khususnya di dalam pengalaman pelayanan saya sebagai gembala, ya, Tuhan percayakan, dan saya begitu melihat banyak hal-hal yang sebetulnya kalau kita lihat secara detail, dimulai hanya dari perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman. Ya, ada masalah yang hanya dimulai hanya dengan perkataan yang salah lah, katakanlah seperti itu. Sehingga bisa terjadi miskomunikasi, bisa terjadi mispersepsi, bisa terjadi banyak hal. Bahkan saya pernah juga Tuhan percayakan sebagai biro organisasi majelis daerah. Saya bukan hanya menangani jemaat, saya menangani banyak ratusan gereja di DKI Jakarta. Ya, konflik antar hamba-hamba Tuhan, gereja, dan lain sebagainya. Bahkan di PGPI pun saya dulu sering diundang oleh Ibu Odita Huta Barat, Dirjen Bimas Kristen pada saat itu, untuk diundang rapat, bicarakan persoalan-persoalan masalah-masalah gereja Tuhan, masalah. Dan sebetulnya kalau kita teliti dan telaah, terkadang hanya dimulai dari kata-kata yang dimulai dari perkataan, Bapak Ibu Saudara. Iya, kenapa kita harus menyinggung sesuatu yang menyakiti? Kenapa kita tidak memberkati? Nah, itu contoh sederhana. Alkitab berkata dalam Mazmur 71 ayat 20, Mazmur 71 ayat 8 saya bacakan, berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Biarlah mulut kita ini penuh dengan pujian. Kita berkata, Tuhan akan beserta saya pada hari ini, Tuhan akan beserta keluarga saya, anak-anak saya, pekerjaan saya mulai hari yang baru ini bersama dengan Tuhan, dengan perkataan yang Tuhan ajarkan. Kalau orang sekuler berkata positive thinking, ya, positive saying, tapi kita orang-orang beriman, kita lebih percaya kepada firman Allah. Kita berjalan dengan firman Allah. Pujian lama berkata, mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allahku. Amin, Bapak Ibu. Nah, satu ayat sebelum kita masuk ke poin yang terakhir. Yakobus 3 ayat 6 ini begitu lebih tegas tentang ucapan kita itu. Yakobus 3 ayat 6 berkata, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita.
sebagai sesuatu yang sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan bahwa begitu tegas firman Allah mengajar dan mengingatkan kita tentang lidah ini. Jadi perkataan kita yang kita ucapkan itu menentukan. Ya, tadi Amsal 18:21 itu dengan jelas hidup dan mati dikuasai lidah. Jadi marilah kita memulai hari yang baru ini selalu dengan perkataan-perkataan yang baik, yang memberkati. Ya. Jadi karena tidak ada sesuatu apapun yang mustahil buat Tuhan. Tidak ada. Saya pernah dipercayakan Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit, yang secara medis juga sudah sulit untuk sembuh. Tapi saya selalu berkata, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, karena saya hanya hamba Tuhan, manusia, gembala, penuh dengan keterbatasan, kekurangan, tetapi hari ini yang saya datang dan berdoa dengan Anda yang sakit, saya bilang bersama dengan yang tidak terbatas itu. Yesus Kristus Tuhan, Sang Penyembuh, yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan pengalaman hal itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan. Dia menyertai di dalam pelayanan saya sebagai hamba Tuhan karena saya selalu merasa saya tidak mampu. Saya selalu merasa saya bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan tidak ada apa-apanya buat Tuhan. Bahkan saya sering merasa saya belum bisa membalas kebaikan Tuhan. Tapi Allah bekerja menurut kuasanya. Dan dia tidak pernah mempermalukan namanya. Saya percaya juga Allah yang sama yang akan memberkati kita semua. Pada pagi hari ini, saya percaya bahwa Tuhan bekerja melalui Bapak, Ibu, Saudara semua. Baik hamba-hamba Tuhan, ibu rumah tangga, yang bekerja secara sekuler di kantor. Tuhan pakai Bapak, Ibu, Saudara semua. Melalui perkataanmu, engkau akan diberkati Tuhan dan menjadi berkat. Nah, yang terakhir Bapak, Ibu, Saudara, mengapa perkataan kita ini harus menjadi teladan? Yang terakhir adalah karena perkataan yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ya, jadi 4 poin yang saya sampaikan di sini dari pembelajaran kita tentang 1 Timotius pasal 4 ayat 12, ada 5 hal yang harus menjadi teladan. Tapi kita mulai hari ini hanya dengan perkataan kita. Dan mengapa perkataan kita harus menjadi teladan? Yang pertama, karena perkataan kita mencerminkan hati kita. Yang kedua, karena perkataan kita dapat kita gunakan untuk membangun dan menjadi berkat. Yang ketiga, karena perkataan kita yang kita ucapkan itu yang akan terjadi, ya, menentukan hidup dan mati, kata Amsal 18. Dan yang keempat, karena perkataan kita harus kita pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Ayatnya terambil di dalam kitab Matius pasal 12 ayat 36 sampai 37 berkata demikian, yang keempat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Bapak, Ibu, Saudara, perkataan ini sangat menentukan. Kalau kita lihat Alkitab berkata, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kita lihat contoh sederhana, misalnya,
di dalam sebuah sidang pengadilan. Ya, kita sering melihat di televisi, ya, di media sosial dan lain-lain, berita-berita di dalam sebuah persidangan, perkataan seseorang di depan persidangan itu menentukan. Kalau dia salah bicara, maka itu bisa memberatkan pribadi yang bersangkutan. Itu sebabnya dia dibimbing, dituntun oleh seorang pengacara agar tidak salah bicara. Itu secara hukum di dalam pengadilan di dunia ini yang kita lihat dan saksikan. Tetapi di dalam firman Allah juga, Alkitab berkata, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan. Nah, itu sebabnya mari saya mengajak pada pagi hari ini bersama-sama, ya, bukan karena saya lebih dari Bapak Ibu, tidak ada yang lebih, kita semua sama di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk hidup melakukan kebenaran firman Allah melalui perkataan kita, supaya kita tidak mengucapkan setiap kata yang sia-sia, tetapi kita memberkati. Setiap orang tua memberkati setiap anaknya dengan doa dan perkataan yang baik ketika dia mau berangkat sekolah, ketika dia mau berangkat kuliah, ketika dia mau berangkat bekerja. Seorang istri juga mengucapkan hal yang sama kepada suaminya sebelum dia berangkat bekerja ke kantor, atau sebelum dia berangkat ke usahanya, atau sebelum dia bertugas dalam pelayanan jika dia seorang hamba Tuhan. Ya, perkataan yang tidak sia-sia, tetapi perkataan yang membangun, memberikan kekuatan, karena ada Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Ada Roh Kudus yang memberikan kita kemampuan di dalam setiap hidup kita. Saya dan kita semua adalah manusia yang terbatas. Tetapi dengan pimpinan tuntunan Roh Tuhan, Roh Kudus, memampukan kita untuk berjalan dari hari ke hari, hidup dalam takut akan Tuhan, dan memulai untuk menjadi teladan di dalam setiap perkataan kita. Ya, karena perkataan itu kita itu sangat menentukan. Ya, perkataan kita memberikan kita sesuatu yang hidup di dalam hidup kita. Perkataan kita bisa memberikan semangat buat orang lain, buat siapapun. Ya, salah satu contoh sederhana sebetulnya yang mungkin sering kita lupakan. Kalau kita lihat bagaimana perkataan-perkataan yang digunakan di zaman orang tua kita dulu, ketika di zaman penjajahan, di zaman perang, ketika Belanda menjajah kita. Mereka hanya berkata setiap bertemu, setiap di dalam perjuangan, merdeka. Merdeka. Sekalipun pada saat itu mungkin orang mentertawakan, tidak mungkin kita bisa menang dari Belanda dengan peralatan peperangan yang sedemikian sangat sederhana, yang dikenal di dalam dunia pendidikan kita sejak kita dari SD dengan bambu runcing dan lain sebagainya. Tetapi perkataan yang membuat semangat, merdeka. Bahkan ketika kita bertemu dengan sesama bangsa Indonesia berada di luar negeri, semangat nasionalisme kita timbul. Tanpa kita sadar, ada satu semangat di dalam perkataan. Tapi sungguhnya itu semua sudah tercatat dalam Alkitab. Bahkan kalau saya mau lebih jauh berkata, ada banyak motivator-motivator yang menggunakan talentnya di dalam melaksanakan profesinya. Sebetulnya semua mereka ambil dan lihat, bahkan
kutip dari Alkitab, dari firman Allah. Jadi Alkitab yang kita dengar, firman Allah yang kita dengar pada pagi hari ini adalah sesuatu yang hidup, yang luar biasa. Sanggup mengubah segala sesuatu. Melalui perkataan kita dapat melahirkan sesuatu yang hidup, mujizat. Ketika kita berkata, kita yakin, kita percaya bahwa selalu ada pengharapan di dalam Yesus. Bagi mereka yang sakit, saya percaya ketika engkau beriman berkata, Tuhan, aku sudah sembuh. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Seperti firman Allah berkata, apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Berarti perkataan kita juga harus berkata pada hari ini. Bagi mereka yang bekerja di kantor, saya percaya berkat Tuhan melimpah di dalam setiap kehidupan, keluarga, pekerjaan saya hari ini. Sesuai dengan doamu, perkataanmu itu menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Saya rindu kita nyanyikan satu pujian yang berkata, kami memuji kebesaran. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, Bapa yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat persekutuan pagi yang indah ini. Kami boleh menikmati kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, hari yang baru, nafas hidup yang baru, menikmati anugerah-Mu di dalam setiap hidup kami, bersama dengan seluruh keluarga kami Tuhan, bersama dengan kerabat, rekan-rekan kami semua Tuhan. Dan kami sudah dengarkan firman-Mu yang akan menuntun kami pada hari ini, untuk kami hidup menjadi pelaku-pelaku firman, melalui perkataan kami Tuhan. Kami tahu kami terbatas, kami tahu kami banyak kelemahan, kekurangan, tetapi kami percaya Roh Kudus yang sudah diberikan menjadi roh penolong bagi kami, yang akan menuntun, memampukan kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Sehingga dimanapun kami berada, apapun profesi kami, baik sebagai seorang pekerja di kantor, sebagai seorang guru, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang ibu rumah tangga, bahkan sebagai hamba Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan. Roh Kudus menolong kami, sehingga kami menjadi berkat dimanapun kami berada, lewat perkataan kami, sehingga nama Kristus Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan di dalam Amin. hidup kami. Tuhan berkati seluruh pimpinan, pengurus, PD Anastasia. Tuhan berkati juga seluruh Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini, berkati dimanapun mereka ada. Hamba berdoa secara khusus buat rumah tangga mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka semua. Tuhan berkati anak-anak Amin. mereka yang masih dalam pendidikan, Amin. yang masih kuliah. Tuhan berkati, Tuhan yang akan berikan hikmat, kepintaran, Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan, kebutuhan, keuangan, pendidikan, karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa,
Allah yang Hmm. berkata, Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhan kami Amin, amin, menurut amin. kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Kristus Yesus. Ya Engkau Bapak. juga yang memberkati mereka yang bekerja di kantor. Berikan hikmat Tuhan. Pakai Hmm. menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga lewat keberadaan mereka di kantor, kantor tempat mereka bekerja diberkati Tuhan. Karena ada Amin. anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan di dalamnya. Tuhan berkati semua, dimanapun kami berada, keluar masuk kami pada pagi hari ini. Sertai, jaga, lindungi, bungkus dengan kuasa darah-Mu. Baik Amin. di dalam kendaraan pribadi, motor, mobil, Amin. transportasi umum, kereta, pergi dan pulang, keluar masuk dari pagi hari sampai Ya. malam. Tuhan jaga, lindungi, pelihara, kembali ke rumah Hmm. masing-masing. Dengan tidak kurang satu apapun, berkat Allah menyertai mereka semua. Amin. Berkati firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan peneguhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini Tuhan sudah berhenti bicara. Ya. Biarlah Allah yang tidak terbatas, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap hidup kami. Sehingga Amin. dimanapun kami berada, kami menjadi berkat, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hmm. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik. Ya, terima kasih hamba Tuhan, Pak Pendeta Peter Tumbelaka yang sudah sharing kebenaran firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati, menerima berkat urapan baru dari Tuhan. Ya, hari ini kita akan semakin giat lagi dalam Tuhan, menjaga perkataan kita, ya karena perkataan itu akan menjadi teladan bagi banyak orang yang melihat kita. Seperti ada 4 poin yang telah Pak Pendeta Peter tadi sampaikan bahwa dari perkataan itu mencerminkan hati kita. Perkataan mencerminkan hati kita dan kemudian dalam perkataan itu dapat membangun ya dan juga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kemudian yang Amin. ketiga, perkataan kita itu kenapa akan menjadi teladan? Harus menjadi teladan karena hati-hati dalam berkata-kata karena perkataan kita itu akan terjadi yang menentukan hidup dan mati ya karena hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya ya firman sesuai dengan firman Tuhan. Dan kemudian di poin yang keempat yang saya catat adalah perkataan yang kita ucapkan itu harus dipertanggungjawabkan ya, Ya. puji Tuhan. Dan ya berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi, sekarang kita akan buka ya pertanyaan ya. Siapa yang mau bertanya? Pak Peter ada di sini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan mohon ini disclaimer lagi bahwa ini adalah pertanyaan, bukan respon atau firman Tuhan kedua seperti itu. Ya, jadi ini adalah pertanyaan, pure pertanyaan yang akan ditanyakan oleh kita semua pada Pak Pendeta Peter Tumbelaka. Ya, berdasarkan firman Tuhan yang telah kita dengarkan tadi. Jadi nggak ada bias ya, nggak kemana-mana. Jadi satu aja tentang topik ini. Ya, silakan. Ada yang mau? Saya mau bertanya, Bu. Baik, silakan Bu Sarah. Silakan, puji Tuhan. Tadi firman Tuhan dari Pak Peter adalah Lukas 6 ayat 45. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari kebenaran hatinya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan yang jahat dari perbenarannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Nah, yang menjadi pertanyaan saya gini, Bu. Kalau orang mau menipu, nggak mungkin dong dengan kata-kata jahat, pasti dengan kata-kata manis. Dengan kata-kata baik dulu. Nah, belum tentu yang berkata kasar itu menipu, justru sifatnya menegur. Ya. Itu kan dilematis ya, Bu ya, maksud saya Pak Peter. Jadi nggak semuanya maksudnya kalau yang baik itu meluap dari hati. Kadang-kadang baik-baik dulu, baru gue tipu, gitu loh Pak. Nah, gimana menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Ya. Itu sudah dengar tadi pertanyaan Bu Sarah, jadi saya langsung lemparkan ke Pak Pendeta Peter. Silakan Pak ditanggapi. Iya, Dijawab. terima kasih Bu Sarah. Jadi kalau ada seseorang yang tujuannya sudah ingin menipu,
tetapi berkata manis, ya pada dasarnya firman Allah tetap menjadi pegangan kita. Berarti memang dari hatinya tujuannya sudah menipu. Hatinya memang sudah tujuannya tidak baik. Sehingga dia memanipulasi dengan perkataan. Nah, hari ini tentu dalam khotbah saya percaya saya berbicara di tengah-tengah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin ya. Karena kalau pertanyaan ibu ini kan ya dijauhkan Tuhan. Artinya hal ini bisa terjadi mungkin kepada orang yang belum menerima Yesus sebagai Kristus Tuhan seutuhnya. Ya, kalau saya bicara lebih luas, ada banyak orang Kristen yang dalam tanda kutip mungkin belum menerima Yesus Kristus Tuhan seutuhnya di dalam hidupnya. Dalam bahasa lebih tajamnya adalah mungkin belum bertobat sungguh. Kalau seseorang yang sudah bertobat sungguh, ya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya percaya seorang penjahat sekalipun seperti yang berada di kayu salib di samping Yesus ketika dia percaya menerima Yesus, dia akan berubah. Nah, jadi perkataan ini, apa yang Alkitab katakan bahwa yang diucapkan itu meluap dari dalam hati, tentu itulah yang ditulis Alkitab, dan saya percaya apa yang ditulis Alkitab adalah sesuatu yang benar, Ibu. Ya, jadi firman Allah ini mengingatkan kita bahwa memang di luar sana banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahkan mungkin dalam tanda kutip tadi saya katakan mungkin sudah Kristen tapi belum bertobat sungguh menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, sehingga masih melakukan hal-hal yang tadi itu, yang Ibu katakan. Tetapi seharusnya kalau kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu sudah harus berubah. Itu sudah harus berubah. Ya. Amin. Karena yang kita katakan itu sesungguhnya firman Allah bilang cerminan dari dalam hati. Tetapi kalau ada yang seperti itu, ya itu berarti menunjukkan bahwa si orang tersebut belum bertobat sungguh, Bapak Ibu. Nah, jadi saya rasa saya kasih gambaran seperti itu. Ya, semoga Ibu Sarah bisa memahaminya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Pendeta Peter. Pak, boleh izin saya tambahkan sedikit Pak ya. Cuma memang ini seringkali yang menjadi Silakan, Ibu. Diskusi kita tiap hari, seringkali Silakan, dalam Ibu. ibadah ya kan Pak. Terus bagaimana kira-kira, kan di firman Tuhan berkata bahwa orang baik kan mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Ya, itu kata firman Tuhan. Tapi kok kenapa yang terjadi sebaliknya? Orang bisa berpura-pura baik, manis, padahal hatinya jelek. Nah, kalau yang saya tangkap dari firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa ya kalau kita baca lagi, memang Tuhan Yesus sudah berkata memang bahwa memang ada orang-orang yang memang palsu seperti itu, seperti kubur yang dilabur putih bersih-bersih, padahal dalamnya penuh tengkorak dan penuh hal-hal yang najis. Jadi memang Tuhan sudah katakan itu juga. Jadi memang seperti kayaknya kok firman Tuhan berkata dari dalam hatinya keluar hal yang di dalam hatinya jelek, kok bisa keluar yang kata-kata yang baik. Memang Tuhan sudah berkata demikian. Ya, dan makanya firman Tuhan berkata, dari buahnya lah akan kamu kenal mereka. Karena nanti orang yang jahat hatinya, lama-kelamaan akan kelihatan kok. Nggak lama juga sih. Ya, kita bergaul dengan mereka sehari 2 hari bisa palsu-palsu keluar dari mulut mereka. Ya, tapi nanti pasti satu waktu nanti kita bakal tahu kok isi hati mereka. Ya, inilah yang firman Tuhan katakan, memang dari buahnya lah akan kamu kenal mereka. Karena buah itu nggak langsung tumbuh, ya kan Bu Sarah? Buah itu akan keluar nanti, ada waktunya, timingnya. Dan disitulah kita akan tahu bahwa buahnya itu apa. Buahnya jelek, manis, asam. Ya kan? Apakah dia manis
enak dimakan ya, seperti itu Bu. Jadi firman Tuhan ini memang sudah benar ya, apa yang dari hati itu, yang meluap dari perbendaharaan dalam hati itu akan terceplos juga di mulut, ketahuan juga di mulut dari tindakan kita, perbuatan kita. Ya ini menyangkut perkataan, termasuk di perkataan. Ya mungkin itu sedikit tambahan ya, haleluya. Amin. Bagaimana Pak Peter? Begitu ya kan? Iya, sangat betul Ibu. Jadi Oh, itulah sebabnya kenapa setiap hari kita perlu firman. Amin. baik. Itu Amin. sebabnya kenapa setiap hari kita perlu pimpinan Tuhan Roh Kudus. Karena kita Amin. manusia ini sangat lemah. Ya. Manusia kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Saya kasih contoh sederhana. Ya, kalau roh kita ini tidak lebih kuat dari tubuh kita, dari daging kita, maka yang nampak adalah perbuatan-perbuatan yang tadi seperti Ibu Sarah katakan. Jiwa kita ini tinggal memilih dia. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dia akan memilih, dia mau ikut kemana yang lebih kuat. Kalau rohmu lebih kuat, dia akan ikut kepada rohmu. Roh yang dipimpin oleh roh Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang baik. Perkataan yang baik. Tapi kalau rohmu lemah, dagingmu lebih kuat, tubuhmu, keinginanmu untuk melakukan sesuatu hal yang tadi termasuk yang tidak dikehendaki Tuhan pun, maka jiwamu akan memilih ke sana. Tubuh manusia itu roh, jiwa, dan tubuh. Kalau roh kita kuat, kita akan lebih memaksakan diri, melakukan hal-hal yang seturut firman, takut akan Tuhan. Mau melakukan sesuatu, kita berpikir dua kali. Orang-orang yang bekerja di kantor misalnya mau korupsi, ya kita nggak bisa jaga karyawan kita, siapapun kita di kantor 24 hour, mereka kerja benar, nggak bisa. Tapi kalau kita memiliki karyawan, pimpinan yang takut akan Tuhan, takut Roh Kudus, penuh dengan Roh Allah. Seperti firman Allah berkata, Daniel, Yusuf, orang-orang yang disertai Roh Allah. Amin. Mereka takut akan Tuhan. Mereka mau melakukan korupsi, ada mungkin kesempatan, tapi Roh Tuhannya lebih kuat. Jangan. Sehingga itu menemplak nuraninya sendiri. Firmannya menemplak nuraninya sendiri, sehingga dia berubah mengambil keputusan itu. Dia tidak jadi korupsi karena dia takut Tuhan. Tapi kalau dagingnya lebih kuat, aduh saya mesti beliin begini nih. Tuntutan istri saya mesti beli tas branded model baru nih. Harus begini nih, harus begini. Ya ini dunia fakta ya. Karena saya mengalami, dipercayakan Tuhan dengan ratusan jemaat. Jadi begitu banyak karakter yang saya pahami. Nah, tetapi kalau dagingnya lebih kuat ya terjadi. Padahal mungkin dianya takut, tapi karena tekanan. Saya harus begini nih. Saya harus begini. Nah, itulah saya bilang, biar Alkitab berkata, biar tubuh kita ini semakin hari semakin tua, semakin lemah, tetapi biarlah roh kita menyala-nyala. Nah, bagaimana supaya roh kita menyala-nyala? Ya, setiap hari kita harus baca firman, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus. Karena saya pun sebagai gembala I'm just only a human being, penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan sama dengan Bapak Ibu Saudara semua. Hanya Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan. Amin. Seberapa jauh kita mau berserah, seberapa jauh kita mau mengadakan relationship dengan Tuhan dan melakukan kehendaknya, ya seberapa besar itu juga Allah bekerja dalam hidup kita. Dan mujizat demi mujizat pasti terjadi. Amin. Ya, kira-kira begitu. Puji Tuhan. Ya, mudah-mudahan Bu Sarah mendapatkan jawaban yang sesuai dengan yang apa ya, yang memang firman Tuhan, ini firman Tuhan. Jadi pasti sesuai dengan firman Tuhan, dan semoga Bu Sarah puas dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Pendeta Peter. Ya, sebelum ke doa syafaat, mungkin masih ada satu lagi pertanyaan. Tidak semua orang Kristen, ya betul, betul Pak Ahok. Ya, Ada mungkin lagi pertanyaan, silakan.
Oh, Pak Shalom. Daniel, silakan Pak Ya, Daniel. shalom, shalom. Iya, ya shalom. Ini firman yang sangat bagus ini. Ya, tadi Ibu Nancy singgung soal buah. Kami pernah beli buah kue ini dari pajak. Kalau sini pajak disebut ya. Kalau di sana mungkin pasar. Nah, kue ininya cantik. Dari luar kulitnya itu cantik banget. Nah, dan wangi lagi. Wangi semerbak. Jadi mata melihat cantik, hidung mencium wangi semerbak. Tapi sampai di rumah dibuka, ternyata berulat. Jadi nggak selalu juga cantik di luar, belum tentu juga cantik di dalam. Ya, lebih baik durian. Dari luar berduri, tapi di dalamnya, wow. Ini siapa yang ketawa ini? Pak Hari kayaknya. Kayaknya suka makan durian ini, Pak Hari ini. Ya, ya. Nah, jadi eh, kalau bicara tentang mulut ini, kebetulan, tapi maaf ya, ini maaf agak sedikit jorok bahasanya. Maaf, 1000 kali maaf bagi kita semua. Nah, manusia ini kan ada mulut di atas, ada mulut di bawah ya. Tapi di belakang, bukan di depan. Di belakang. Kadang-kadang manusia ini mulut di bawah itu kalau mau bersuara, suka itu lihat keliling dulu. Ada orang enggak gitu ya. Artinya dia mikir dulu sebelum mengeluarkan suaranya. Tapi mulut ya kadang-kadang tidak mikir gitu, sembrono aja gitu, nabrak sana nabrak sini. Nah, tadi hambanya Pak Peter katakan ya kalau orang Kristen ya seharusnya tidak demikian. Kalaupun ada yang demikian berarti belum bertobat. Ya, maaf Pak Peter, maaf bagi kita semua. Saya ada mengenal bahkan pendeta udah senior. Mulutnya itu, waduh, kata-kata kutuk yang keluar. Kata-kata kutuk. Yang mau saya tanyakan Pak Peternya, saya pribadi berani katakan walaupun dia pendeta, walaupun dia gelar-gelarnya panjang, lebih panjang dari namanya, kalau dia seperti itu mulutnya, saya katakan dengan tegas, dia itu belum lahir baru. Belum lahir baru. Walaupun dia gembala sidang. Ini gembala sidang yang saya kenal ini. Gimana Pak Peter mungkin bisa menjawabnya? Makasih. Iya, terima kasih Pak Ahok ya. Bukan Pak Daniel. Oh, Pak Daniel. Maaf. Ya. Pak Daniel, terima kasih. Memang apa yang Pak Daniel katakan itu benar sekali, Pak. Jadi itu fakta kebenaran yang tidak bisa kita bantah dan tidak kita bisa pungkiri, dan itu yang kita hadapi. Ya, salah satu contoh seperti tadi saya katakan, saya pernah dipercayakan Tuhan menjadi sekretaris pengurus pusat PGPI. Itu membawahi kurang lebih hampir 93 sinode pada saat itu, Pak ya. Bukan lagi gereja, itu sinode. Pada saat itu pimpinan saya Pak Yakob Nahwai. Nah, di organisasi gereja yang Tuhan percayakan kepada saya juga pernah sebagai biro organisasi ya. Salah satunya adalah itu tugas yang saya hadapi ya, menangani hal-hal seperti ini. Nah, jadi sebetulnya Bapak, setiap hari itu perjuangan kita memang menghadapi hal-hal yang demikian. Tadi seperti saya katakan, bahwa di dalam hidup kita ini ya, bahkan di tingkat tadi Pak Daniel katakan hamba-hamba Tuhan gembala, betul Pak. Memang tidak ada kekhususan, oh dia seorang gembala, pimpinan dari sesuatu organisasi atau apapun bahwa dia tidak mungkin melakukan itu. Tidak, Pak. Kita lihat belajar dari Alkitab, bahkan murid Yesus pun ring satunya Yesus yang menyalibkan Yesus. Yudas Iskariot. Kita belajar dari firman Allah. Jadi ring satu Yesus saja, Yudas Iskariot yang
dipercayakan yang kemana-mana bersama dengan Tuhan, jadi bendaharanya Tuhan. Justru dia yang menyalibkan Tuhan. Kenapa? Karena dia memberi peluang untuk tidak terus dipimpin oleh Tuhan dalam hidupnya. Sekalipun saya sebagai gembala sidang hamba Tuhan, itu bisa jatuh kapan saja, dijauhkan Tuhan. Kalau saya tidak hidup penuh, berserah penuh setiap hari mengandalkan firman dan Roh Kudus. I'm not Superman. Termasuk mereka siapapun itu. Nggak ada yang bebas dari itu semua, Pak Daniel. Nggak ada. Makanya saya waktu dipercayakan Tuhan di organisasi, menangani gereja, saya sedih. Melihat konflik-konflik antara hamba Tuhan gereja yang dalam tanda kutip, sekarang sudah melibatkan pengacara-pengacara hukum. Saya katakan, kenapa? Ketika kasih tidak lagi menjadi panglima. Bukankah Buaro itu kasih memimpin 8 di bawahnya? Betul, betul, Iya kan? betul. Alkitab berkata, saya catat, coba Pak Daniel tolong bantu saya. Ya, Bapak Daniel baca Matius 5 ayat 44. Tolong Pak sekarang bantu saya. Matius 5 ayat 44. Masih ada waktu ya Ibu Nancy ya? Masih. Masih. Kalau Matius. perlu kita PA 1 jam lagi nih. Matius 5 Ayat 44. ayat 44. Iya, Tetapi- berkata apa? Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan Ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. nah, Amin. saya berkata kepada mereka yang berkonflik, apa Anda sudah teraniaya? Tuhan bilang berdoa bagi yang musuh kita, bukan berdoa bagi yang baik dengan kita. Ya. Kalau Amin. kalau saya baik dengan Pak Daniel baik dengan saya, apa hebatnya? Sama-sama kita kenal dan berbuat baik. Ya. Tapi kalau saya tidak kenal Pak Daniel berbuat jahat kepada saya, tetapi saya tetap berbuat baik kepada Daniel. Itu firman yang saya sedang lakukan. Haleluya. Amin. Amin. Saya juga lakukan itu, Pak. Saya juga lakukan Amin. hal yang Saya sama. angkat Ya. jempol buat Pak Iya. Daniel. Ya. Iya. Nah, itu salah satu contoh. Firman berkata, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5:44 dan Lukas 6 ayat 28. Karena itu teladannya dari Yesus sendiri. Ketika dia disalib, dia berkata, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya. Yes. Terus kalau kami hamba-hamba Tuhan tidak lagi bisa mengampuni, saya berkata kepada mereka, kita mau ngomong apa lagi di mimbar? Betul nggak? Ya, Ini bahkan doa Bapa kami pun nggak usah diucapkan lagi ya, Pak ya. ya, artinya kita sebagai pemimpin jemaat ya ini saya juga jadi pembahasan agak sedikit meluas, nggak apa-apa ya Ibu Nancy ya. Jadi saya berkata kita sebagai pemimpin umat, kalau kita tidak menjadi contoh, terus kita mesti ngomong apa di mimbar yang kudus Tuhan? Iya. Iya kan? Betul. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan kasih. Yes. Saya menangani puluhan bahkan ratusan jemaat konseling kepada saya. Baik rumah tangga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Dan saya berkata firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu mampu menjawab segala perkara. Bukan saya. Firman mampu. Ketika kita lakukan semua. Yang mengubahkan segala sesuatu itu Roh Kudus. Dia mampu mengubah hati Amin, manusia. Yang keras jadi baik, yang jahat jadi baik. Tetapi perbuatan baik kita harus kita tampilkan supaya orang melihat Yesus dalam hidup kita.
Amin. Kalau kita membalas kejahatan dengan kejahatan, orang lihat, kamu nggak ada bedanya dengan orang di luar sana. Oh, Iya kan? Kalau orang di luar sana tersinggung sedikit, lawyer berbicara. Nama baik. Yesus dicaci, dimaki karena dosa Pak Daniel, Bu Nancy, dosa saya semua, dihina, dicaci maki, diludahi, disiksa. Dia nggak pernah membalas. amin. Memang apakah itu mudah? Memang tidak mudah, makanya kita berjuang setiap hari. Amin. Karena Alkitab sudah bilang, tidak semua orang yang menyebut Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Ya. Hanya Haleluya. mereka yang melakukan kehendak Bapa yang Amin. masuk dalam kerajaan sorga. Amin. 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 Makanya saya lakukan itu dan ya jadi saya bukannya mau bilang apa ya, bukan curhat juga sih sebetulnya. Jadi saya di dalam dunia organisasi itu saya kadang ya bisa dikatakan terlalu vokal untuk kebenaran. Iya, Ya. iya. Ya, dimanapun saya berdiri, even sekalipun ya katakanlah ada akibat-akibat organisasi, ya saya tetap sampaikan kebenaran. Karena memang Amin. kebenaran itu di mana-mana ditolak. Yesus saja ditolak. Kan sudah ada Iya. contoh dalam Alkitab. Bapak hidup benar di tengah-tengah teman bisnis Bapak di kantor. Pasti temannya sedikit, nggak banyak. Ya, Pak betul. Daniel sok suci. Pak Daniel hari Minggu nggak mau diajak olahraga. Maunya ke gereja dulu, ibadah dulu, utamakan Tuhan. Dia sok suci, sok ini, sok ini. Orang hidup benar itu pasti to follow Jesus, to pay something. Iya. Ada Amin. harga yang harus dibayar. Iya. Ada harga, Pak. Kita sekarang ibadah itu bukan sekadar waktu kita sudah tidak lama lagi. Ya, tanda-tanda kedatangan dunia sudah dekat. Ya, itu next lah. Next title ya. Jadi Iya. kita harus hidup berusaha. Kita nggak ada yang Iya. sempurna, tapi anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan lewat kematian, kebangkitan, supaya tidak sia-sia. Kita harus lakukan bagian kita. Kalau kita nggak bisa mengampuni orang lain, bagaimana? Tuhan bilang, saya catat di sini ya, jika kita nggak bisa mengampuni orang lain, Tuhan nggak akan mengampuni kita. Matius 6 Ya. ayat 14-15. Ya, Amin. benar sekali. Ya. Ya, Mhm. Ya. kira-kira begitu. Nanti kalau kita ngobrol lagi, waktunya habis Pak Daniel. Tuhan berkati. Haleluya. Ya, ini udah dari admin, udah message durasinya sudah selesai. Karena kalau di Zoom ini memang ada keterbatasan waktu, ya kan? Ya, tapi pokoknya yang kita bahas tadi memang luar biasa mengenai perilaku, perkataan kita yang harus kita jaga, tindakan, tingkah laku kita. Ya, ada yang membedakan kita dengan di luar Kristus ya. Jadi kalau kita sama dengan mereka, apa gunanya kita beribadah? Apa gunanya kita telah ditebus Tuhan? Ya, puji Tuhan. Saya boleh Bapak nambah Ibu, sedikit, Ibu. Ibu, saya boleh Bu, nambah minta dikit maaf saja. Bu. Mungkin nanti berikut Bu, minta maaf ini udah Dan memang udah di enggak, ini penting. Saya bilang ini penting, 1 menit saja. Iya, Jadi baik. begitu, kalau saya bangun pagi itu berdoa pagi sebelum keluar dari kamar. Saya Amin. suka berdoa begini, Tuhan Yesus, jaga keluarga saya, jauhkan dari hipnotis, jauhkan dari mulut-mulut yang akan menipu kami, jauhkan dari dendam, jauhkan dari kejahatan orang-orang. Tuhan Roh Kudus memimpin anak saya dan saya, keluarga saya. Saya bekerja pun kalau di dapur, Tuhan berikan saya punya tangan ini berkati supaya semua makanan itu enak. Saya berdoa begitu loh. Nah, ini Betul. saya cuma berdoanya begitu. Dan lain-lain. Tapi sekarang saya mau kasih tahu bahwa isi doa saya setiap pagi begitu, jauhkan dari kejahatan-kejahatan. Jadi orang memang dikuasai Roh Kudus kita. Jadi kalau ada orang yang menipu, dia mau bicara manis, wah ini Tuhan udah kasih gerakan ini. Tadi kamu minta berdoa kan, minta Roh Kudus untuk. Nah itu loh, itu penting loh sebenarnya. Penting. Yes. Bu Nancy. Amin, Ibu. Baik. Bu Nancy, seperempat menit ya, seperempat. Karena ini
sudah tak ada. Baik Bu, maaf bukan saya yang kontrol acaranya, tapi ya silakan Bu. Kalau saya sih sampai pagi Bu.